wabarakatuh. Teman-teman media, kami dari kantor hukum Alif Nurdin dan partner atau kita kenal Aldi The Lawyer ingin bersama dengan Buya Haji Abi Maki ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan dugaan tindak pidana, dugaan tindak pidana pelecehan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh SAM atau yang lebih kita kenal, sudah media mungkin lebih banyak sudah tahu inisial tersebut itu yang dikenal dengan Syekh Al-Misri. Baik, untuk tertibnya dalam press conference ini kami akan menguraikan kronologis dari proses pelaporan ini, kemudian nanti hasil RDP juga kami akan uraikan, kemudian juga nanti akan disambut juga proses teknik pelaporannya, kemudian apa sih kondisinya akan disampaikan oleh Abi Maki. Kemudian nanti kalau teman-teman ingin ada wawancara terkait masalah hukumnya bisa dengan kami selaku tim lawyer. Untuk terkait dengan pembacaan press release kami akan dibacakan oleh rekan kami Pak Patri Miono. Silakan Pak. Terima kasih rekan-rekan pers yang saya hormati, Pak Maki. Saya akan sampaikan press release untuk dugaan tindak pidana pelecehan seksual sesama jenis yang diduga oleh saudara Sam. Lengkapnya akan saya bacakan secara resmi. Kami, para advokat pada Law Office Muhammad Nurdin Partner, bertindak untuk dan atas nama pelapor dan para korban berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24, 25, dan 28 November 2025. Selanjutnya kami sebut sebagai klien kami. Dengan ini mohon perhatian sebagai berikut. A. Kronologis perkara dugaan tindak pidana pelecehan seksual sesama jenis yang diduga dilakukan oleh Syekh Ahmad Misri. Itu lengkapnya. Yang sampai ada miss lagi di masyarakat. Satu, bahwa pada tanggal 28 November 2025 pelapor telah membuat laporan polisi di Markas Besar Kepolisian Negara Indonesia (SEKIU) atas dugaan tindak pidana pelecehan seksual sesama jenis yang diduga dilakukan oleh seorang ustadz berinisial Syekh Ahmad Misri alias Sam berdasarkan laporan polisi nomor LP _B _586 _11 Romawi _2025 SPKT Bareskrim Polri tanggal 28 November 2025. 2. Bahwa pada bulan Desember 2025 pelapor telah mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK guna memberikan perlindungan hukum kepada para korban dalam perkara Akuo. Langsung itu. Kronologis ini sebetulnya sudah press release pertama. Pada perkembangan terakhir kami telah diminta untuk RDPU dengan DPR dengan hasil sebagai berikut. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2026 telah dilakukan rapat dengan pendapat umum Komisi 3 DPR RI dengan Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Keluarga Korban beserta kuasa hukum dengan kesimpulan sebagai berikut. 1. Komisi 3 DPR RI meminta Direktorat Tindak Pidana PPA PPO Bareskrim Polri dalam penanganan perkara dugaan terhadap anak oleh saudara Syekh Ahmad Misri dengan segera menetapkan terlapor sebagai tersangka sebagaimana ketentuan pasal 90 ayat 1 KUHP dan segera melakukan penahanan guna mencegah adanya korban baru serta upaya merusak atau menghilangkan alat bukti maupun upaya melarikan diri sebagaimana ketentuan dalam pasal 100 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya. 2. Komisi 3 DPR RI meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Republik Indonesia berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana PPA PPO Bareskrim Polri untuk memastikan seluruh korban kekerasan seksual oleh saudara Syekh Ahmad Misri mendapat perlindungan optimal dan hak atas pemulihan sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Komisi 3 DPR RI berkomitmen untuk mengawal proses penanganan perkara dan memantau serta meminta Direktorat Tindak Pidana PPA PPO Bareskrim Polri untuk memberikan laporan perkembangan penanganan secara berkala setiap bulannya guna memastikan proses penegakan hukum terhadap perkara nomor LP_B_586_11 Romawi _2025_SPKT Bareskrim Polri dilakukan secara proporsional dan akuntabel. 4. Seluruh anggota Komisi DPR RI meminta agar segera dilakukan penetapan tersangka serta penahanan guna mencegah adanya ancaman maupun timbulnya korban-korban baru. Diharapkan agar segera dilakukan kerjasama dengan pihak Interpol apabila saudara Syekh Ahmad Misri mangkir dan tidak kunjung kembali ke tanah air. Demikian press dari kami. Hormat kami, Law Office Muhammad Ainurdin, tertanda Muhammad Ainurdin, Dr. Plus Kausa.